Halo Smart People semuanya, selamat pagi dan selamat datang kembali di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas. Semoga hari ini, di pagi ini, Smart People semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentunya siap menjemput peluang terbaik di market pada hari ini. Dan tentu portofolionya hijau, hati tetap riang meskipun market nih kadang-kadang suka bikin deg-degan. Nah, seperti biasa di sesi Morning Stock Picks kali ini kita akan membahas berbagai informasi menarik seputar dunia saham, mengulas pilihan saham potensial, dan pastinya akan ada sesi Q&A interaktif untuk smart people semuanya. Jadi pastikan ikut sampai selesai dan siapkan pertanyaan atau saham-saham favorit yang ingin dibahas nih oleh kami. Nah, perkenalkan saya Falah sebagai technical analyst RHB Sekuritas Indonesia yang akan menemani smart people semua pada pagi hari ini. Dan kalau smart people sudah siap mengikuti morning stock picks hari ini, yuk ketik Hura, ya HURA di kolom chat sekarang juga. Nah katanya, konon katanya yang ngetiknya paling cepat, portonya hijau terus loh. Katanya ya, smart people. Oke, kita tunggu dulu hari ini. Wah, langsung hura semua. Nice semuanya smart people. Oke. Alright, sekarang mari kita mulai terlebih dahulu untuk mengulas terlebih dahulu tentang perkembangan indeks Dow Jones, di mana kita tahu indeks ini memiliki pengaruh besar secara global termasuk terhadap pasar saham di Indonesia. Namun perlu diingat bahwa pergerakan IHSG tidak selalu sejalan dengan Dow Jones, sehingga penting sekali untuk kita mencermati faktor-faktor domestik lainnya. Kita akan melihat dulu untuk perkembangan indeks Dow Jones-nya pada pagi hari ini. Untuk indeks Dow Jones memang ditutup negatif ya, smart people ya, dengan minus 0,27%. Memang kalau kita tahu kemarin ada penurunan tingkat rating dari Moody's ya, dari AAA jadi AA3 atau AA1 kalau tidak salah, di mana penurunan tingkat rating ini memang sedikit berpengaruh ya terhadap market sendiri. Kalau kita lihat juga sebenarnya dari DJI sendiri, smart people, ini sudah menyentuh titik resistance-nya di harga 42.821 yang kita bahas kurang lebih di tanggal 15 Mei. Itu adalah untuk area penurunan dari DJI-nya, dan juga area resistance-nya berada di harga 42.821. So, di mana sekarang titik supportnya? Kalau kita lihat di sini ada moving average 200 Pak People yang berwarna oranye, garis warna oranye, di mana garis warna oranye ini berada di harga titik 42.320. Ini menjadi support terdekat dari DJI itu sendiri. Lalu kalau misalnya lebih jauhnya lagi di mana? Lalu lebih jauhnya berarti ada di harga 41.523 untuk supportnya. Resistance-nya tetap ya di harga 42.821, tetapi resistance keduanya kalau kita lihat di sini dari DJI itu berada di harga 43.813. Untuk DJI-nya sendiri memang masih ada potensial untuk naik ya, untuk bullish seperti itu daripada DJI-nya sendiri. Nah, kalau kita melihat ke dalam negeri yaitu composite, di mana IHSG nih Smart People kemarin ditutup turun ya. Dan kalau kita lihat persis tepat sekali ini berada di titik resistance yang kita buat sebelumnya di harga 7.174. Jadi sempat menyentuh resistance and then balik lagi ke bawah atau pullback. Dimana kalau kita melihat memang secara moving average-nya ini sudah menyentuh MA200, dan memang kita tahu MA200 sangat kuat ya smart people ya untuk menahan pergerakan daripada suatu instrumen itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini resistance memang masih di harga 7.174. Supportnya di mana Mas Falah? Supportnya berada di harga 7.017. Meskipun kalau kita lihat di sini ada sedikit gap ya smart people ya. Kita buatkan di sini. Oke, untuk gapnya itu berada dari harga 6.987 kurang lebih sampai dengan titik harga 7.000 pas. Nah, kalau kita melihat di sini ada satu candlestick ya. Ini eh, seperti bearish engulfing, di mana kalau kita lihat, oke, di sini kalau kita lihat ini bukan harami ya, ini lebih ke engulfing. Ini ada potensial memang untuk bearish terlebih dahulu daripada IHSG itu sendiri. Nah, smart people, it's okay untuk penurunan itu memang hal yang normal, karena kalau kita lihat pergerakan IHSG dari bulan April kemarin sampai dengan sekarang ini naik terus-terusan. Ini masuk dalam kondisi uptrend. So, ketika ada penurunan sedikit, ini bisa dianggap sebagai koreksi normal sementara. Kalau kita lihat memang secara nilai-nilai yang lainnya ini masih bisa dikatakan oke. Nah, kita akan melihat secara detailnya dari IHSG itu sendiri, di mana untuk data IHSG di hari kemarin nih, smart people semuanya, untuk overallnya asing nih, investor asing smart people itu keluar 392,08 miliar. Jadi asingnya outflow ya smart people.
Dan juga secara nilai currency kita tidak melemah ataupun tidak menguat, masih stay di angka 16.403 dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dan secara detailnya kalau kita ngomongin tentang asing, investor asing, di mana top 3 netnya, net buy dari asing, yang pertama adalah saham Bank BCA, lalu kedua saham Antam, TPIA. Mungkin Smart People kemarin ada yang ikutin ya dari saham TPIA ini. Kalau kita lihat Bank BCA kemarin asing membeli sebesar 345,0 miliar, and then dari saham Antamnya 172,4 miliar, dan juga dari saham TPIA di 65,4 miliar. Memang kalau kita lihat di sini BBCA-nya kemarin sempat naik kurang lebih 1,5%, and then meskipun di closing agak turun sedikit seperti itu. Lalu kalau kita lihat di sini net sell dari asing atau asing menjual secara net, di mana top one-nya itu ada saham Astra Indonesia dengan 244,6 miliar, lalu saham Bank Mandiri di 216,4 miliar, dan juga saham Cuan di 137,1 miliar. Memang kalau kita lihat kemarin saham Cuan sendiri ada sudah keluar beritanya ya, di mana akan stock split 1:10 untuk saham Cuannya sendiri, dan secara kenaikannya itu cukup besar, berarti memang ini domestiknya banyak yang beli seperti itu. Karena asingnya keluar 137,1 miliar. Dan berdasarkan dari data dari RHB Trustmark ID, di hari kemarin ada 247 saham ditutup menguat, 388 saham ditutup melemah, dan juga ada 172 saham ditutup stagnan. Sedangkan untuk sektor-sektornya nih, Smart People, memang kalau kita lihat di penutupan, akhirnya IHSG harus turun terlebih dahulu. Plus secara sektornya hanya ada dua sektor yang menguat di hari kemarin, yaitu adalah sektor kesehatan naik 0,62%, sektor transportasi naik 0,31%. Mungkin bagi smart people semua, Bapak Ibu yang kita sudah pernah membahas di cabang Surabaya dan di cabang Kelapa Gading termasuk di BSD kemarin, di mana memang sektor health ini menjadi salah satu sektor yang sedang atau kita bisa perhatikan karena melihat dari bisnis cycle-nya seperti itu. Dan untuk salah satu sektor yang penurunannya cukup kecil, paling kecil, yaitu adalah sektor finance di minus 0,3%. Lalu kita akan melihat dari sektor komoditi yang saya update pada pagi hari ini, Smart People semuanya di jam 5 pagi, jadi habis subuh tadi, di mana untuk nilai CPO itu turun minus 0,1% ke 3.904 ringgit Malaysia, dan kita bisa melihat harga batu baranya nih, Smart People, naik 2,57% ke 105,6 US dollar. Ini merupakan salah satu kenaikan yang cukup signifikan untuk harga komoditas batu bara. Lalu kalau kita lihat secara harga emasnya, ini naik 1,84% ke 3.293. Memang kalau kita lihat kemarin secara pergerakan harga emasnya, di sana ada double top. Mungkin kita sudah pernah bahas juga ya, Smart People, untuk harga emasnya. Tetapi kalau kita lihat memang kenapa harga emas ini naik, salah satunya adalah efek dari penurunan rating di Amerika, dan juga kalau kita lihat kemarin adanya penekanan lagi terhadap sanksi dari Uni Eropa terhadap Rusia seperti itu. Dan kalau kita lihat juga memang eskalasi memanas untuk perang di Timur Tengah ini masih cukup tinggi, apalagi antara India dan juga Pakistan. Ini membuat harga emas kembali menguat seperti itu, Smart People. Dan kalau kita melihat harga minyaknya atau crude oil Brent, memang penurunannya tidak cukup signifikan, hanya minus 0,09% ke 64,3 US dollar. Nah, Smart People, kita akan membahas, mereview ya, pilihan saham yang diberikan oleh Mas Ilham di hari kemarin, di mana pilihan pertamanya itu adalah saham Antam. Untuk saham Antam sendiri, Smart People, kalau kita lihat memang secara tren ini sudah dalam kondisi uptrend yang cukup panjang, dan kemarin Mas Ilham memberikan area buy-nya di harga 2720. So, untuk Smart People ini baru naik satu tick. Kalau kita lihat target pertamanya ada di 2860 dan juga stop loss-nya di 2580. Kalau kita melihat secara harga emasnya, memang ini masih menjadi katalis positif bagi saham Antam itu sendiri. Apalagi kalau kita tahu laporan keuangan Antam di kuartal satu kemarin ini cukup bagus seperti itu. So, untuk Smart People yang sudah membeli, ini bisa di hold terlebih dahulu, dan apabila yang belum membeli, ini masih dalam area buy-nya seperti itu tuh. Lalu yang kedua, kemarin kita ada saham GGRM. Untuk saham gudang garam sendiri, kalau kita lihat secara trennya, memang masih dalam kondisi konsolidasi nih atau sideways. Nah, adanya hammer berbentuk hammer merah terbalik atau inverted hammer ini membuat
menjadi salah satu katalis negatif untuk saham GGRM itu sendiri. Meskipun, smart people, karena ini masih dalam kondisi konsolidasi dan area buy-nya ini masih Ilham bagus sekali di harga 10.000. Jadi pas ya antara closingnya 9.975 dan juga 10.000 ini masih bisa di hold terlebih dahulu apabila smart people baru masuk. Apabila smart people yang ingin masuk ini masih dalam area buy-nya. Di mana harus diperhatikan untuk nilai stop loss-nya berada di harga 9.525 dan nilai target pertamanya atau TP satunya berada di harga 10.475. So ini masih bisa di watch terlebih dahulu. Lalu kalau kita lihat lagi di pilihan saham kemarin oleh Mas Ilham ada saham ISAT. Kalau kita lihat secara saham ISAT sendiri ini juga pas sekali untuk entry buy yang diberikan oleh Mas Ilham di mana ini masih dalam area buy-nya di harga 2050. Ya, pas kali nih. Harga closingan kemarin adalah harga entry buy. Di mana untuk nilai stop loss-nya berada di harga 1945 dan juga TP satunya berada di harga 2160. So, untuk semua people yang tertarik membeli saham ISAT, ini masih dalam area buy-nya. Dan kalau kita ngomongin secara trennya ini masih dalam kondisi uptrend. Seperti itu semua people semua. Lalu kita akan membahas pilihan saham di hari ini. Yang pertama itu ada GoTo. Kalau kita tahu kemarin memang sangat ramai ya, ada demo seperti itu. Tetapi kalau kita melihat secara teknikal analisisnya, saham GoTo sendiri nih, smart people semua, memang ini tepat sekali menyentuh MA 200-nya atau di garis warna oranye seperti itu. Di garis warna oranye kemarin sempat rebound yang akhirnya closingnya di harga 72 dari GoTo itu sendiri. Nah, kalau kita ngeliat secara tren memang trennya ini sudah dalam kondisi minor downtrend atau downtrend kecil, tren penurunan kecil. Tetapi karena adanya moving average 200 ini yang membuat Goto ini menjadi menarik seperti itu. Nah, untuk semua people semua yang tertarik membeli saham Goto, kita bisa area buy-nya itu bisa dari 69 sampai dengan 72 untuk area buy-nya. Untuk stop loss-nya itu di harga titik 65 atau minus kita lihat di sini minus 7,14%. Sedangkan untuk target pertamanya itu bisa di harga 75 itu dengan kenaikan 7,14% juga. Lalu target keduanya di harga 78 atau ini bertepatan dengan Fibonacci 50%-nya. Dan target ketiganya Smart People itu bisa di harga 81 dengan kenaikan 15,71% di Fibonacci 0,618-nya seperti itu. Itu untuk pilihan saham yang pertama pada hari ini. Lalu yang kedua Smart People ini ada TOWR seperti itu ya. Untuk TOWR-nya Smart People kalau kita melihat secara trennya kalau tadi Goto memang sudah dalam kondisi minor downtrend, kalau TOWR ini dalam kondisi sideways, tetapi sebelumnya ada uptrend. Jadi ada kenaikan dulu, lalu ingin memasuki fase sideways. Nah, di sini yang bisa diperhatikan oleh smart people semua, karena TOWR sudah sempat menyentuh Fibonacci 100%-nya nih, di harga 630. Ini saya annotate sedikit ya. Di harga 630, di sini sudah sempat menyentuh. Tetapi ada penurunan ke Fibonacci bawahnya di Fibonacci 78,6%. Lalu adanya rebound seperti itu. Nah, ketika ada seperti ini, smart people, ini bisa dikatakan weak pullback atau penurunannya itu lemah. Jadi ada potensiali memang bisa bergerak ke atas lagi seperti itu untuk saham TWR. So untuk smart people dengan adanya tren yang lagi uptrend dan ini memasuki fase sideways, untuk area buy-nya bisa dari 600 sorry dari 590 sampai dengan 610 dengan nilai stop loss-nya saya buatkan di harga 555 atau minus 7,5%. Untuk target pertamanya smart people bisa di harga 645 di ini dengan kenaikan 7,5%. Target keduanya di harga 680 ini dengan kenaikan 13,33% dan target ketiganya berada di harga 710 dengan 18,33% untuk saham TOWR. Itu pilihan saham kedua pada pagi hari ini dan pilihan saham ketiga untuk hari ini itu ada ESA. Untuk saham ESA sendiri kalau kita lihat secara trennya Smart People pasti saya akan startingnya dari trennya. Untuk ESA sendiri memang masih dalam kondisi sideways. Nah, yang menarik ya dari saham ESA di pagi hari ini, di mana kemarin
harganya itu tertahan di moving average 20 atau yang berwarna merah. Garis warna merah ini adalah moving average 20 di mana ini ada pergerakan rata-rata dalam 20 hari ke belakang karena saya menggunakan time frame-nya daily ya smart people. So, untuk smart people semua yang tertarik membeli saham ESA di mana kalau kita lihat ini masih tertahan MA 20-nya, untuk area buy-nya ESA itu bisa start dari 610 sampai dengan 630 dengan nilai stop loss-nya di harga 575. Untuk target pertamanya Spa People ini bisa di harga 665, lalu target keduanya itu berada di titik 695 dan target ketiganya berada di titik berapa ini kita lihat, sorry kepotong di harga 740 dengan 19,35%. Jadi dari 600 sudah ganti kepala 700 untuk target ketiganya ya Smart People ya dari saham ESA. Baik Smart People, kita akan masuk pada sesi Q&A untuk Smart People semua yang ingin menanyakan tadi ya tentang saham-saham pilihannya yang saham-saham lagi dipegang boleh ditulis di kolom chatnya. Kita akan lihat dari yang pertama, langsung nih Pak Endik sudah start tadi ya, dari jam 8.16. Pagi Pak, minta tolong BSDE. Baik, untuk BSDE-nya sendiri nih, Smart People dan Pak Endik ya, ini sudah sempat pernah kita rekom. Kurang lebih ini sudah kena TP1 ya BSDE, karena kemarin di grup sudah saya calling, sudah saya recall lagi bahwa BSDE sudah kena sebentar. Kita lihat, oke, untuk tren BSDE-nya sendiri ya, Pak Endik dan juga Smart People semua, memang kemarin ada trennya ini penurunan cukup dalam, karena di tanggal 8 Mei ini turunnya sampai 790, tapi akhirnya bisa bangkit kembali. So, BSD ini akan menjadi uptrend apabila berhasil menembus titik 905-nya, ya, Smart People dan Pak Endik. Dan kalau kita lihat memang ini sudah menyentuh TP2-nya di harga 900 karena kemarin itu sudah sempat kita rekomendasi di tanggal 14 Mei kurang lebih ya. Sekarang sudah kena TP2-nya. Tetapi bagi smart people yang tertarik membeli saham BSDE ingin baru masuk karena di sini ada inverted hammer. So kita bisa kita bisa buy on weakness. Kita beli di harga bawahnya. Kalau kita lihat di sini ada moving average 20 dan ada moving average 5. Kemarin baru golden cross nih. So ini secara katalisnya memang 50% positif, 50% negatif based on technical analisisnya. So, untuk smart people dan Pak Endik sekalian yang ingin membeli saham BSDE, untuk area buy-nya bisa saya taruh di harga 845 sampai dengan 860 untuk area buy dari BSDE-nya. Dengan nilai stop loss-nya saya turunkan, oke, terlalu jauh. Saya turunkan mencapai 785 atau ini Fibonacci 50%-nya. Apabila menembus di bawah 785 boleh dijual terlebih dahulu saham BSDE. Lalu untuk target satunya BSDE dengan area aba yang tadi sudah saya berikan dari harga 845 sampai dengan 860. Target pertamanya itu berada di titik 910. Target keduanya itu bisa di harga 940 atau Fibonacci 141%-nya. Dan target ketiganya itu bisa di harga saya buatkan di sini. Di sini ada bisa ya di 975 atau Fibonacci 161,8% dengan kenaikan 15,38%. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Endik untuk BSDE-nya. Lalu kedua TOWR tadi sudah dibahas ya Pak Dedi. UNTR nih dari Pak Kris Dedi. Baik, siap untuk UNTR ya. Untuk UNTR-nya kalau kita lihat memang kemarin saya juga ada beberapa pembahasan juga dengan salah satu kenalan yang cukup tahu tentang bisnis UNTR-nya. Di mana memang untuk UNTR sendiri sekarang kalau kita lihat secara pergerakannya ini sedang mencoba menutup gapnya nih. Ini gapnya yang sudah pernah dibuat, sudah tertutup so far sekarang sampai di harga 22.400. Nah, kalau kita lihat nih, Smart People kemarin ya, harga highest UNTR-nya ini tepat sekali di moving average 20 dan akhirnya dia harus balik lagi ke bawah. So memang ini moving average 20-nya masih cukup kuat ya di harga 22.400 dan kalau kita lihat ini ada satu candlestick cukup besar, body merahnya besar menutup body hijau di hari sebelumnya. So this is kita masih bisa buy on weakness apabila smart people tertarik karena ini ada potensial untuk
turun terlebih dahulu ya untuk saham UNTR-nya. Nah, kalau kita lihat kemarin closingannya di bawah Fibonacci 50%-nya di harga 21.775. So, untuk area buy-nya apabila smart people tertarik, kita bisa dari harga 21.375 atau Fibonacci sebelumnya sampai dengan 21.475. Ini saya turunkan cukup di bawah ya. Karena kalau kita tahu tadi secara IHSG-nya memang asing keluar, and then ada potensial untuk bearish terlebih dahulu. So, untuk UNTR-nya ini saya turunkan. Tapi rasanya ini cukup jauh ya. Saya naikkan sedikit deh. Dari 21.475 sampai dengan 21.575 untuk area buy-nya. Lalu untuk area stop loss-nya Smart People karena titiknya di sana, saya buatkan 6% ya cukup ya di harga 20.125 dengan targetnya dari UNTR sendiri itu adalah menutup gapnya di harga 22.800. And then yang keduanya ini bisa mencapai di harga 23.500 dan target ketiganya saya buatkan tinggi sekali ya Smart People di moving average 200-nya atau kenaikan 17,69% di harga 25.275 untuk UNTR-nya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Chris Dedi. Lalu selanjutnya dari Pak Yohanes. Pagi mohon review BBCA. Terima kasih. Baik Pak Yohanes, kita akan lihat BBCA-nya. Karena kemarin kenaikannya cukup signifikan ya, Smart People, sampai di atas 1,5% seperti itu. Tetapi ada membentuk inverted hammer atau hammer terbalik ini warna merah pula ya. So, untuk BBCA-nya kalau kita lihat ada inverted hammer atau hammer terbalik bentuknya, palu terbalik ini seperti palu Thor ya, Smart People. Oke, ini sudah mendekati MA 200-nya tetapi ada inverted hammer, so kita bisa agak buy on weakness terlebih dahulu untuk saham BBCA-nya. Coba kita melihat kita matikan dulu ininya, kita lihat dari 1 menitnya. 1 menitnya, oh kemarin membentuk gap down di closingnya, and then kalau kita lihat di hari-hari sebelumnya, oke, sepertinya ada butuh sedikit waktu, tetapi memang kemarin penutupannya ada gap ya. Apakah di bawahnya ada gap? Oke, sepertinya cukup rapih memang secara pergerakan time frame kecilnya. Oke, di sini ada gap. Di harga 9.000-nya ada gap. Alright. Kalau kita balik lagi ke time frame besarnya, memang secara pergerakan time frame kecilnya BBCA ini cukup rapih sekali seperti itu Smart People. Hanya ada gap memang di harga 9.000. So, untuk Smart People yang tertarik membeli saham BBCA, mungkin ini saya akan turunkan untuk area buy-nya. Bisa dari harga 9.000 ya. Kita buatkan dari harga, sorry, 9.200 sampai dengan 9.300 untuk area buy-nya dengan nilai stop loss-nya saya buatkan di harga 6% aja. Sorry, di titik 6% di harga 8.600. And then untuk targetnya BBCA yaitu yang pertama bisa kita buatkan targetnya di harga 9850. Target keduanya tentu 10.000 ya Smart People karena ini ada harga psikologi. Dan target ketiganya berada di harga 10.200 untuk BBCA-nya. Mungkin kalau kita lihat satu lagi, kita di sini lihat dari Pak Usman. Assalamualaikum Pak Falah, Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas Dewa dan juga Cleo. Thank you. Kita akan melihat Dewanya ya. Untuk saham Dewa. Kalau kita lihat memang pergerakannya waktu itu sempat mencapai 170 titik Dewanya itu sendiri. Tetapi dalam beberapa hari terakhir memang penurunan saham Dewa ini cukup banyak ya. Dan kalau kita lihat memang ini tertahan di Fibonacci 161,8%-nya. So, ini menjadi Fibonacci yang cukup kuat memang Pak Usman dan juga Smart People semua. Dan apalagi kalau sebelumnya pernah dibahas oleh Mas Ilham, di mana ini adalah Fibonacci hoki ya. Ini adalah titik Fibonacci yang ketika dia naik ini memang cukup bisa menahan karena itu menjadi target harganya. So, untuk saham Dewa karena sudah di bawah Fibonacci 141,4% ya di harga 158, kita bisa wait and see terlebih dahulu Pak Usman dan juga Smart People semuanya di titik harga 150. Jadi kita akan melihat di titik harga 150-nya ya, apabila bisa rebound atau balik lagi harganya ke atas setelah menyentuh harga 150 ini bisa diperhatikan. So untuk smart people semua yang tertarik untuk area entry-nya apabila tertarik ya bisa dari 147 sampai dengan 151. Jadi saya turunkan sangat di bawah dengan nilai stop loss-nya itu berada di titik harga 135. Targetnya untuk Dewa sendiri yang pertama saya buatkan di harga 160 pas ya. Di harga 160 lalu di harga 170-an sebentar di sini 172-nya oke. Di harga 172
Dan TP3-nya ini saya lempar langsung ke harga 204 dengan kenaikan 39,04% seperti itu untuk saham Dewanya. Baik, Smart People, tak terasa 2 menit lagi akan masuk mulai pre-opening. Dan untuk Smart People semua, terima kasih atas semua pertanyaannya dan partisipasinya. Tadi kita sudah menyebut satu yel baru, hura seperti itu yang kita doakan mudah-mudahan IHSG pun hura juga kenaikannya bisa kembali naik lagi. Dan terima kasih juga Smart People, ini pertanyaannya banyak sekali ya. Jangan lupa untuk terus ikut Morning Stock Picks dari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur bursa. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan fitur Aro yang ada di aplikasi RHB Trade ID. Bagi Smart People yang belum memiliki aplikasi RHB, silahkan di-download RHB Trade ID dan manfaatkan fitur Aro-nya karena bisa memberitahu, menginformasikan tentang kondisi teknikal dan juga fundamental dari saham-saham yang ingin Smart People beli atau Smart People analisa. Dan juga jangan lewatkan produk waran terstruktur dari RHB Sekuritas Indonesia yang bisa menjadi alternatif investasi untuk Smart People semuanya. Nah, semoga informasi yang kami sajikan untuk Smart People dapat bermanfaat dan bisa menambah insight, bisa menambah pengalaman trading untuk Smart People semuanya. Dan terakhir, ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham, tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. Disclaimer on untuk informasi yang saya berikan dan juga trading plan yang kami berikan. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart. Have a nice day, smart people semuanya.